Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul 1, 2A5 tentang nilai dan peran guru penggerak. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Vivi Triana Utami dari SMPN 1 Kalijati, kemudian ada Ibu Siti Nurlaila Sari dari SDN Girimukti, Ibu Rohaini dari SMPN 2 Purwodadi, dan Ibu Suci Hana Nurifah dari SDN Panembong. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaborasi, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi guru lain. Dari diskusi yang sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya, masing-masing dari kami memiliki satu kekuatan nilai yang menonjol mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, dari Ibu Suci Hana Nurifah dari SDN Panembong, kekuatan nilai guru penggerak yang paling menonjol pada Ibu Suci adalah berpihak pada murid, di mana beliau menjadi fasilitator bagi murid, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, menggunakan model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid, menjadikan murid lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid yang beragam atau berdiferensiasi sehingga pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan peran guru penggerak yang Ibu Suci lakukan adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Ini terlihat dalam dokumentasi kegiatan yang sudah beliau lakukan, di antaranya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, penggunaan metode dan media ajar yang kreatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta pembelajaran yang kontekstual. Berikutnya, saya sendiri, Vivi Triana Utami dari SMPN 1 Kalijati, kekuatan nilai guru penggerak yang menonjol di diri saya adalah inovatif, di mana saya terus berupaya menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian saya juga terbuka terhadap perkembangan teknologi, membuat media-media pembelajaran yang menarik agar mudah difahami oleh siswa, diantaranya video pembelajaran di YouTube, membuat materi di blogspot, serta latihan-latihan soal menggunakan aplikasi Quizizz, exam browser, Wordwall, dan lain-lain. Adapun peran guru penggerak yang saya lakukan adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Terlihat dalam dokumentasi yang sudah saya lakukan, saya membuat video pembelajaran di YouTube. Ini pertama kali saya buat ketika masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu yang membatasi saya dalam bertatap muka dengan anak-anak. Kemudian, saya juga membuat materi pembelajaran di blogspot yang bisa diakses oleh semua anak. Kemudian saya juga menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan juga berpihak kepada siswa. Ini terlihat dalam dokumentasi, saya membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, kemudian saya juga melakukan kegiatan-kegiatan praktikum, saya melakukan kegiatan kolaborasi anak-anak, juga melatih anak-anak untuk belajar tampil di depan dan berpresentasi. Berikutnya, Ibu Siti Nurlaila Sari dari SDN Girimukti. Adapun kekuatan nilai guru penggerak yang paling menonjol pada Ibu Siti adalah berpihak kepada murid, di mana beliau membuat suasana belajar yang berpihak kepada murid atau student center dengan cara memberikan kebebasan berpendapat kepada murid, memberikan kenyamanan saat belajar, melakukan inovasi pembelajaran, dan membuat media pembelajaran yang menarik minat murid. Adapun peran guru penggerak yang Ibu Siti lakukan adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Ini terlihat dalam dokumentasi kegiatan yang sudah beliau lakukan, di antaranya memberikan kebebasan dalam berpendapat, memberikan kenyamanan dalam pembelajaran, melakukan inovasi baru dengan menggunakan teknologi, serta membuat media pembelajaran yang menarik.
Yang terakhir, Ibu Rohaini dari SMPN 2 Purwadadi. Adapun kekuatan nilai guru penggerak yang paling menonjol pada Ibu Rohaini adalah kolaboratif, di mana dengan berkolaborasi antar guru dan murid akan meningkatkan harmonisasi dalam kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan serta menggali potensi peserta didik. Adapun peran guru penggerak yang Ibu Rohaini lakukan adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Ini terlihat dalam dokumentasi kegiatan yang sudah beliau lakukan, diantaranya melakukan kolaborasi dengan anak-anak dan juga rekan kerja dalam membuat daur ulang sampah kertas menjadi barang kerajinan yang berguna dalam proses kegiatan adiwiyata sekolah. Kemudian beliau juga melakukan inovasi terkait penerapan PRLH atau praktek ramah lingkungan hidup. Dari diskusi yang sudah kami lakukan, kami mengambil satu nilai dan peran guru penggerak, yaitu peran guru penggerak yang kami ambil adalah sebagai pemimpin pembelajaran dengan nilai guru penggeraknya berpihak pada murid. Rancangan kegiatan dari diskusi yang kami lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa di dalam kelas yang sama. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah supaya setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka sendiri. Alur kegiatan yang akan kami lakukan, kami bagi dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap ketiga adalah refleksi. Rincian kegiatan pada tahap perencanaan diantaranya, yang pertama, mengenali siswa terkait kemampuan, minat, dan gaya belajarnya dengan menyusun asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi yang sesuai. Dan yang keempat, merancang aktivitas yang beragam disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak, audio, visual, ataupun kinestetik. Untuk tipe anak audio, maka akan disiapkan video pembelajaran. Tipe anak visual akan disiapkan bahan bacaan berupa teks, dan tipe anak kinestetik akan disiapkan kegiatan yang membuat siswa aktif, kreatif, dan kolaboratif. Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan diantaranya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, menganalisis siswa dari hasil asesmen yang dilakukan, melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, kemudian menggunakan metode dan media yang sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing siswa, dan yang terakhir adalah membuat produk laporan hasil pembelajaran yang disesuaikan dengan minat siswa, baik itu video, komik, gambar, lagu, puisi, dan lain-lain. Rincian kegiatan pada tahap refleksi diantaranya melakukan asesmen formatif, melakukan pengukuran penerapan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan, dan juga menyesuaikan kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.